Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zabin nufusi jaqiyah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulil la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu untuk duduk bersimpu bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah,
Pada kesempatan khutbah pertama ini khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari selalu kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Kita berusaha sekuat tenaga melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga pula untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hadirin bahwa modal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tiada lain kecuali dengan modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu jadi catatan besar juga buat kita bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah bukanlah orang yang paling tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya. Sebab jika pangkat jabatan dan kedudukan yang menjadi ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah, maka Fir'aunlah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia di hadapan Allah juga bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Sebab jika ilmu yang kemudian menjadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah, maka Hamanlah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Dan orang yang mulia di hadapan Allah juga bukan orang yang paling banyak duitnya. Sebab jika kemuliaan manusia di hadapan Allah diukur dari berapa banyak dia punya duit, maka barangkali Qarun manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi faktanya mereka semua, Fir'aun, Haman dan Qarun, dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Ini membuktikan kepada kita bahwa pangkat jabatan dan kedudukan, ilmu yang kita miliki, harta yang kita punya, tidak kemudian menyebabkan kita mulia di hadapan Allah. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Di antara kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia paling tidak ada 4, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Itulah paling sedikit kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ada hal yang menarik begitu kita menyolatkan jenazah. Begitu biasanya kita selesai menyolatkan jenazah, biasanya imam itu berbalik ke arah jamaah. Imam itu berbalik ke belakang dan mengajukan satu pertanyaan. Apa kata imam? Hadirin sekalian, para jamaah, di hadapan kita ini ada jenazah. Apakah jenazah yang di hadapan kita ini saat dia masih hidup termasuk orang yang baik? Maka kompak jamaah menjawab dengan kalimat baik. Dan itu pertanyaan diajukan oleh sang imam, bukan satu kali, tapi sampai 3 kali pertanyaan itu diajukan oleh imam kepada jamaah. Hal tashhadu hazal mayit min ahlil khair? Jamaah menjawab khair. Pertanyaannya adalah apa manfaatnya imam mengajukan pertanyaan seperti itu? Apa urgensinya? Atau kalau bahasa anak sekarang, apa dalilnya sehingga imam mengajukan pertanyaan yang demikian itu? Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, di dalam agama kita hal yang demikian itu disebut sebagai persaksian orang yang hidup, persaksian kebaikan orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jadi itu namanya persaksian kebaikan orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ada banyak hadis yang Rasulullah sampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Dalam kesempatan yang saya kata ini, khatib akan sampaikan 2 hadis saja. 2 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Mudah-mudahan 2 hadis ini bisa bermanfaat buat kita. Kata Nabi, hadis yang pertama, maru bizanajati pasnau alaihi khairan faqala wajabat, summa maru bi ukhra pasnau alaihi syarran faqala wajabat, faqala Umar ibn Khattab ma wajabat, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa hadza asnaitum alaihi sarran wajabat lahun nar, antum syuhada Allah fil ardi. Kata Anas, dulu satu saat ada orang lewat dengan membawa jenazah. Sambil digotong, sambil dibawa ini jenazah, sambil dipuji kebaikan-kebaikannya. Sambil ini jenazah dibawa, sambil selalu diomongin kebaikan-kebaikan saat dia masih hidup. Kemudian Rasulullah berkata, wajabat, wajib untuknya. Tidak lama kemudian ada lagi orang yang membawa jenazah.
sebaliknya, sambil dia bawa ini jenazah, sambil digotong ini jenazah, sambil diomongin keburukan-keburukannya, sambil dibawa ini jenazah, sambil dicaci maki dengan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan saat dia masih hidup. Kemudian Rasulullah berkata, wajabat, wajib untuknya. Faqala Umar ibnu Khattab. Kemudian sahabat Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, ma wajabat? Ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan ucapan wajib untuknya? Apa jawabnya? Jawab Rasulullah, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Adapun jenazah tadi yang barusan lewat, yang kalian puji-puji dengan kebaikan-kebaikan, yang kalian alam dengan kebaikan-kebaikan yang waktu dilakukan di dunia, saya mengatakan wajabat, wajib untuknya. Maksudnya adalah wajabat lahul jannah, kata Nabi, wajib untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenazah yang lewat lagi tadi itu, yang kalian caci maki dengan keburukan-keburukannya, yang kalian omongin perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jeleknya, aku pun mengatakan wajabat, wajib untuknya. Maksudnya wajabat lahun nar, wajib untuknya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, antum syuhada Allah fil ardi, kalian adalah saksinya Allah di muka bumi. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita, dulu ada orang yang membawa jenazah sambil dipuji dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan saat dia masih hidup. Rasul katakan wajib untuknya. Maksudnya adalah wajabat lahul jannah, wajib untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada jenazah yang diomongin adalah kebaikan-kebaikannya, kata Nabi, wajib untuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya, kalau ada orang meninggal, kalau ada jenazah yang diomongin justru sebaliknya, keburukannya, kejelekannya waktu dia masih hidup, kata Nabi, wajabat, wajib untuknya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahun nar, kata Nabi. Hadis yang kedua, ada hadis dari Rasulullah, masih diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu fayushhadu lahu ala janazatihi arba'atun min zironaihi. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian dipersaksikan oleh 4 orang tetangga terdekatnya. 4 orang saja, nggak banyak-banyak. 4 orang tetangga terdekatnya, 4 orang sahabat dekatnya, 4 orang sahabat atau keluarga dekatnya, yang mereka menyatakan, kata 4 orang terdekatnya ini, kata tetangganya ini, mereka ngomong begini, nggak pernah saya dengar di kuping saya tentang keburukan-keburukan si ini jenazah. Jadi ini orang ngomong selama hidupnya belum pernah saya dengar di telinga saya orang ngomongin keburukan-keburukan ini jenazah. Kalau ada orang yang ngomong begitu, apa kata Nabi? Kemudian Allah berkata, aku terima ucapan kalian dan aku mengampuni apa yang kalian tidak ketahui. Lagi-lagi hadirin saudara, bahwa hadis ini menyatakan kembali kepada kita bahwa persaksian kebaikan orang yang hidup itu akan mampu memberikan keringanan, itu akan mampu mengampuni dosa, bahkan itu akan mampu mengantarkan si jenazah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau ada jenazah orang meninggal yang diomongin adalah keburukannya, maka itu akan menghantarkan si jenazah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi satu gambaran buat kita yang masih hidup, bahwa ketika imam bertanya, begitu selesai sholat jenazah, imam bertanya, apakah jenazah di hadapan kita ini termasuk orang yang baik? Maka kalau imam sudah bertanya seperti itu, buat kita yang masih hidup sudah tidak boleh lagi membicarakan keburukan-keburukan si jenazah. Walaupun memang kita tahu saat hidup ini jenazah ada keburukannya. Nggak boleh kita omongin keburukan-keburukan kejelekan orang yang udah meninggal, dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Jangankan orang yang udah meninggal, orang yang masih hidup aja nggak boleh kita omongin keburukannya, apalagi orang yang udah meninggal kita omongin keburukannya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena orang sudah mati diomongin keburukannya, dia udah nggak bisa bela diri lagi. Makanya Rasulullah melarang keras kita membicarakan aib, membicarakan keburukan, kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, kalau imam sudah bertanya seperti itu, maka bagi kita yang masih hidup adalah kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, tertutup bagi kita membicarakan keburukannya,
buat kita yang masih hidup adalah membicarakan kebaikan-kebaikannya, walaupun kebaikan itu sedikit. Karena apa? Karena ketika kita ungkap kebaikannya, kita bicarakan kebaikan-kebaikannya, maka itu akan mampu mengantarkan si jenazah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada timbul pertanyaan begini, bagaimana jika jenazah kita tahu waktu hidupnya nih orang buruk, kita tahu waktu hidupnya ini orang brengsek. Begitu meninggal dunia, imam nanya, apakah ini di jenazah waktu hidupnya termasuk orang yang baik? Apakah kita harus jawab baik? Jawab saja baik. Kenapa? Sedekah buat dia. Dengan kita menjawab persaksian kebaikan, mudah-mudahan mampu mengantarkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selama dia beriman, selama dia beriman kepada Allah, selama dia muslim, walaupun buruk kelakuannya, walaupun busuk kehidupannya, begitu meninggal dunia kita bilang dia termasuk orang baik. Kalau dia beriman kepada Allah, ada harapan dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab adanya iman dalam dirinya. Tapi kalau orang non muslim, orang kafir, orang non muslim, sebaik apapun dia kepada kita, begitu dia meninggal dunia, 1000 kali kita bilang baik, tidak akan ada harapan ampunan baginya menuju surganya Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman dalam dirinya. Maka dari yang dirahmati Allah, di gambaran buat kita, mumpung kita masih diberikan nafas, diberikan kehidupan oleh Allah, ayo perbanyak berbuat kebaikan. Biar nanti kalau kita meninggal dunia, tetangga, saudara, teman tanpa mau sedipinta, dia akan menyatakan bahwa kita ini orang baik. Sebab bagaimana mungkin tetangga kita akan bilang kita orang baik? Bagaimana mungkin teman kita akan ngomong ketika kita meninggal dunia kita dibilang orang baik? Sementara waktu kita masih hidup, yang didapat oleh teman kita atau tetangga kita dari kita bukan kebaikan kita, justru malah sebaliknya. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة الرسول لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أربعة الخلفاء المهديين الذين قاضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع آله وصحابة أجمعين وأن تابعهم إلى يوم الدين وأنا معكم بعفوك وجودك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والأمهات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الجيوش الموحدين ولكلمتك إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك عدين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السقوى والسلطان وسماتات الأعداء اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والطعن والمنكر وسيوف المختلفات وشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا تشكركم واشكروا على نعمتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا الصلاة جميعا رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. على نية الشفاء ولدفع البلاء وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.